Dilema besar kembali resahkan supporter Timnas Indonesia. Calon pemain Timnas Indonesia, yakni Jordi Amat kabarnya akan segera menjadi pemain anyar klub Malaysia, yakni Johor Darul Takzim. Melalui Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyatakan, Jordi Amat akan menjadi aset terbesar di Indonesia, dan Jordi Amat akan bermain untuk Johor Darul Takzim. Atas dasar itulah yang membuat banyak pihak menyesali keputusan pemain yang telah puluhan tahun berkarir di Eropa tersebut. Sebab, walaupun JDT adalah tim besar dengan fasilitas mewah, namun kualitas Liga Malaysia yang dinilai tak jauh beda dari Liga di Indonesia membuat para supporter khawatir. Jika pemain yang diharapkan dapat mengangkat prestasi timnas secara drastis, namun justru menurun jauh performanya, akibat bermain di liga yang kurang kompetitif. Dan itu juga sesuai dengan persyaratan saat Shin Tae-yong meminta untuk mengajukan para pemain keturunan Kemenpora, yang mana Shin Tae-yong menekankan, ia hanya akan menaturalisasi pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa, serta menjadi pemain inti di klubnya. Dan atas dasar itulah, naturalisasi era Shin Tae-yong berbeda dengan naturalisasi pada era sebelumnya. Dan ini juga yang membuat begitu banyak masyarakat yang begitu mendukung program naturalisasi pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa. Lantas apakah Jordi Amat telah mengkhianati harapan dari para supporter Indonesia yang selalu menggaungkan Jordi, stay in Europa? Mari kita bahas secara detail. Pada dasarnya, timnas atau pelatih timnas sekalipun tak punya hak untuk meminta atau mengatur ke klub mana pemainnya akan berlabuh. Namun sudah sangat sering terjadi ketika para pemain hanya bermain di liga yang kurang kompetitif. Pemain tersebut akan cenderung luput dari perhatian pelatih tim nasional untuk dipanggil. Alasannya tentu saja, performa pemain tersebut tak sebaik pemain yang berkarir di liga kompetitif seperti liga-liga di Eropa. Sebenarnya Jordi Amat telah menyinggung dan memberikan sedikit pengertian kepada para supporter, agar setidaknya bisa memahami posisinya saat ini. Melalui akun Instagram miliknya, ia mengatakan, "Banyak orang yang mengirimi saya pesan, stay in Europa. Saya telah bermain di Eropa sepanjang karir saya, dan ada beberapa liga terbaik di dunia. Tetapi juga dan khususnya di Asia, Anda harus bangga dengan apa yang Anda lakukan. Ada liga yang hebat, tim yang hebat dan sepak bola berkembang sangat cepat di Asia." Tapi itu tampaknya tak cukup membuat amarah dan rasa kecewa para supporter mereda. Maka begitu banyak kita temui, ajakan untuk meminta naturalisasi Jordi Amat untuk segera dibatalkan. Mengingat naturalisasi sang pemain masih belum rampung. Dan tak sedikit ungkapan kekecewaan, bahkan hujatan di kolom komentar sang pemain. Kabarnya, Jordi Amat telah mendapatkan 3 tawaran dari klub berbeda di Eropa. Salah satunya yaitu tim raksasa Panathinaikos. Namun kabarnya, kontrak yang ditawarkan oleh klub Yunani tersebut, hanya 50%, atau setengah dari yang ditawarkan oleh Johor Darul Takzim kepada Jordi Amat. Namun kami mempunyai sebuah pandangan lain dari situasi ini. Jordi Amat telah melewati usia emas dari seorang pesepak bola. Usianya yang sudah menginjak 30 tahun, membuat tak sedikit pemain profesional di seluruh dunia, yang lebih mengejar tim yang mampu memberikan kontrak lebih besar. Sebut saja David Villa, Samuel Eto'o, dan banyak pemain lainnya. Baik itu ke liga di Asia, khususnya Timur Tengah maupun Liga Cina, atau liga-liga di Amerika. Atas dasar itulah kita tak bisa menyalahkan sang pemain. Apalagi sampai ada yang menggiring opini jika Jordi Amat dan JDT hanya memanfaatkan PSSI, agar Jordi Amat semakin mulus ke tim Sultan Malaysia tersebut. Memang diyakini, awalnya pun tak akan ada terpintas pemain asal Spanyol tersebut akan berlabuh ke JDT. Namun sang manajemen klub tampaknya, memang begitu jeli memanfaatkan peluang yang ada. Jordi Amat yang akan mendapatkan paspor Indonesia, tak akan mengganggu kuota pemain asing asal Eropa untuk Johor Darul Takzim. Yang mana Jordi dengan kemampuan Eropanya, hanya akan tercatat sebagai pemain dari negeri ASEAN. Dan kembali ke timnas Indonesia. Jordi Amat telah memutuskan, dengan tawaran serta fasilitas yang luar biasa dari Johor Darul Takzim, walau ia tahu itu akan melukai hati supporter timnas Indonesia. Namun Shin Tae-yong adalah pelatih yang saat ini dikenal punya prinsip dan style sendiri dalam menakodai timnas Indonesia. Ia dikenal tak pernah membedakan antara pemain yang bermain di liga lokal, pemain abroad, atau pemain naturalisasi sekalipun. Jika Jordi Amat tak mampu mempertahankan kemampuan ala Eropa yang telah ia timba selama puluhan tahun, maka jangan heran jika namanya tak akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia.
Namun jika ia konsisten bermain seperti saat ia mengawal seorang Lionel Messi, maupun Cristiano Ronaldo, tak peduli dari liga manapun, ia akan menjadi lini belakang terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia.